Oke, Om Pons. Nah, Yes. sekarang saat ini saya lagi bersama dengan Om Pons. Kalau misalnya teman-teman yang nonton podcast ini pasti yang di dunia otomotif udah nggak asing lagi dengan nama Om Pons. Apalagi bajunya tuh, Matuari Warehouse. Slebel. Strebel. dong. Jadi ini adalah Om Pons, mungkin bagi yang belum tahu, owner dari bengkel Matuari Warehouse, yang dimana bengkel ini spesialis racing. Tapi siapa yang tahu lewat kehidupan Om Pons ini, lewat di balik profil Om Pons yang sering dilihat dan dikenal di dunia racing, otomotif khususnya motor, Om Pons ini punya banyak kisah yang tentunya yang kalau kita lihat kisah-kisah yang luar biasa di dalam Tuhan, ya enggak Om Pons. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang ini Om Pons siapa sih? Mungkin dia seperti ini, seperti itu, tatoan dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak, waktu beberapa tahun yang jauh sebelum sekarang, Om Pons itu dulu ternyata adalah seorang yang punya cita-cita jadi full timer, jadi hamba Tuhan. Iya, betul sekali. Jadi kenapa kok cita-cita full timer, kenapa sekarang jadi pengusaha, tatoan lagi? Aduh, berarti tato ini melambangkan perjalanan hidup yang up and down tentunya. Betul. Nah, jadi saya berikan kesempatan Om Pons ini buat cerita kenapa dari yang tadinya Om Pons ini punya cita-cita mau jadi pendeta, jadi full timer, kenapa kok sekarang jadi pengusaha? Iya. Kenapa? Boleh silakan Om Pons. Boleh. Sedikit kita share buat teman-teman. Dulu kita kenal Tuhan itu sekitar kelas 2 SMA. Gitu. Kita ikut komsel ya. Dan kita bertumbuh di situ, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Terus selesai SMA, ya orang kasih mula-mula dan kita kuliah di Bandung. Setelah di kuliahan, kita rasa kita dapat panggilan jadi pendeta. Terus, berarti Om Pons rasa Om Pons dapat panggilan. Merasa waktu itu jadi pendeta. Jadi kita samperin kita pe gembala, kita bilang Pastor, kita mau berhenti kuliah. Luar biasa. Dan kita mau jadi full timer gitu. Tapi waktu kita bilang begitu pada pe pemimpin, dia tolak, jangan gitu. Kuliah selesai karena pe kuliah dan akhirnya ya begitulah. Kuliah juga kita cuma 2 tahun di Bandung dan kita waktu itu mau pulang ke Manado, tapi kita so malu gitu kan karena gagal lah dalam perkuliahan, sehingga kita ambil alternatif pindah jadi Jakarta. Karena jadi dari Bandung pindah Jakarta. Iya, karena yang namanya kalau so merantau itu kuliah di luar terus tiba-tiba balik tidak lulus, pasti ada rasa malu ya dari teman-teman ataupun keluarga, sehingga dari Bandung itu kita ambil keputusan pindah jadi Jakarta, kita lanjut kuliah di Jakarta, lulus di Jakarta dan kita balik lagi ke Manado. Terus gimana ceritanya? Waktu di Jakarta apa yang Om Pons lakuin ini? Langsung usaha kah? Atau masih nakal-nakal atau ikut pelayanan atau seperti apa? Sih. Kalau kita puji Tuhan sejak kita masa muda kita kenal Tuhan ya, dan kita mengisi kita pe waktu di masa muda kita waktu kita kuliah itu melayani Tuhan. Ya memang ada up and down, ada waktu kita jatuh dalam dosa lagi dalam perjalanan, tapi dalam masa kuliah itu kita banyak habiskan untuk melayani Tuhan karena kita tahu dari semenjak kita kenal Tuhan waktu SMA, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Gitu. Dan waktu ketika kita selesai kuliah di Jakarta tahun 2013 kita balik lagi ke Manado gitu. Sebenarnya waktu kita balik itu bukan karena kita mau ingin balik, karena ada sempat waktu kita mau cari kerja di Jakarta itu ditolak. Ditolak. Ya pasti agak lucu juga ya kenapa ditolak, karena kita dengan fresh graduate kita melamar di berbagai tempat ya perusahaan dan udah sampai di taraf interview, tapi banyak perusahaan yang sudah kita lamar menolak kita. Hampir semua menolak karena nggak tahu apa-apa kan? Konyol, bukan karena nggak tahu apa-apa juga. Ya memang kita kalau di background pendidikan kita nggak pinter-pinter banget ya gitu kan. Karena kita lihat ya coba lihat tapi muka karena kita be muka enggak, kalau sekarang tuh sobat kumis, ada tatoan, kalau dulu kan masih dapat lihat baby face sekali. Jadi kelihatan anak-anak sekali. Iya, kelihatan anak sekali. Jadi waktu
waktu kita di interview dan setelah beberapa perusahaan ditolak, dorang dengan alasan konyol dia bilang kita pemuka sama dengan anak kecil kata, sama dengan anak-anak. Tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Ya seperti itulah. Jadi akhirnya kita ambil keputusan, aduh kayaknya kita nggak bisa survive di sini dan kita nggak cuma bisa mengandalkan kita pelayanan di sana juga kan, karena yang namanya dalam perjalanan orang juga butuh yang namanya cari pekerjaan atau uang gitu kan. Ya. Akhirnya kita ambil keputusan untuk balik ke Manado. Akhirnya balik Manado. Ya. Nah selama di Jakarta, hal apa yang Om Pons pernah lakuin khususnya dalam pelayanan yang paling ekstrim dulu? Biar mungkin banyak orang-orang yang belum tahu di balik Om Pons yang sekarang. Dulu Om Pons itu pernah ekstrim kanan dalam pelayanan. Jadi boleh ceritakan sedikit dulu ya. Kalau kita mau share ya, dulu kita aktif di kegiatan anak-anak muda. Jadi kita dulu punya komsel. Jadi hampir setiap hari kita komsel. Wow, punya komsel. Gitu. Garis bawah itu teman-teman. Hampir setiap hari di sekolah-sekolah di Jakarta pun kita ada sama temen ya, partneran juga yang kita mentor rohani ya dulu ya, ikut dia melayani. Dan kita hampir setiap hari itu rintis komsel. Jadi Senin sampai Sabtu nggak ada kerjaan lain selain rintis komsel pada waktu itu. Coba dengar, ini Om Pons nih. Jadi dibalik teman-teman yang dibalik cerita Om Pons yang teman-teman nggak tahu nih, hampir tiap hari komsel, rintis komsel. Di sini kalau masih pelayanan masih malas-malas nih, waduh Om Pons tuh hampir setiap hari komsel. Iya. Terus lanjut. Jadi gimana? karena memang karena pengalaman dalam penginjilan ya kan, masuk ke sekolah demi sekolah, terus kampus demi kampus gitu kan, sehingga kita tidak punya pengalaman yang lain selain komsel. Mungkin itu kali ya yang membuat kita kayaknya kita jadi pendeta aja kali ya. Karena memang nggak punya pengalaman. Ternyata saking ekstrim kanannya dalam pelayanan, skill satu-satunya yang dimiliki oleh Om Pons rintis komsel. Cuma rintis komsel. Gitu. Itu pengalaman yang mungkin ya kalau dia mau dibilang sebenarnya di batu sandungan ya. Di sini ada yang sama yang cuma punya pengalaman rintis komsel. Cuma jago pelayanan sih, jago pelayanan doang, jago pelayanan. Tapi dalam dunia pekerjaan, jangankan dalam dunia pekerjaan atau dalam marketplace, bahkan di kita kuliahan kita ambil satu pembenaran bahwa enggak apa-apa bolos kuliah atau enggak apa-apa orang enggak intinya nyendak masuk kuliah, yang penting kita melayani. Dan itu hal yang sebenarnya salah, tapi dianggap benar oleh orang-orang yang ekstrim kanan dalam pelayanan. Betul. Banyak orang pikir nggak apa-apa bolos kuliah demi pelayanan. Itu hal yang sangat konyol ternyata ya. Betul. Tapi sempat dihidupi oleh Om Pons. Sempat kita hidupi. Jadi konyol juga. Iya. Dan pada waktu itu memang karena saking semangatnya ya, sehingga dalam bertahun-tahun yang sudah dibangun, sehingga kita tidak punya skill dalam mencari pekerjaan ataupun itu kali ya, yang tidak punya kemampuan untuk istilahnya dia di marketplace gitu. Iya. Terus jadi di sana nggak punya skill, cuman punya skill pelayanan doang. Berapa banyak jiwa yang dikumpulkan oleh Om Pons mungkin sepanjang sejarah waktu di Jakarta? Kalau untuk kita layani dan kenal Tuhan Yesus itu kalau mau dihitung ya, sekitar ratusan bahkan seribuan ada lah ya yang kita layani, karena kita di Jakarta itu sekitar 4 tahun di Jakarta, dan di Bandung juga sekitar 2 tahun, dan di Bandung juga kita ya sama seperti Jakarta juga pelayanan ke sekolah-sekolah juga gitu. Ya, jadi ternyata teman-teman gila, ini hal yang luar biasa nih. Bisa membawa jiwa ratusan bahkan sampai seribuan. Karena memang saya lihat juga track record pelayanan dari Om Pons dulu, dan itu memang benar-benar betul-betul tidak bohong. Jadi banyak kan ribuan padahal cuma 100-200 doang. Tapi jadi dulu orang sampai orang doi jajan itu tuh, orang kasih orang anak-anak komsel dulu kan namanya, orang kan sebagai mentor dinamakan PKS atau pemimpin komsel. Terus orang punya AKS yaitu anak komsel. Jadi waktu orang mau ke gereja bahkan orang yang ongkosin. Ya apalagi di Jakarta kan, orang dulu ke gereja itu di Jakarta Pusat. Terus kita perentisan itu area Jati Asih, Cibubur, ada juga sebagian Jakarta Utara. Dan waktu mobilisasi orang untuk datang ke gereja itu sebagian besar pakai uang jajan. Waduh.
Jadi kadang-kala sampai pakai uang sekolah. pakai uang sekolah. Iya, lain kali jadinya tak bayar no, atau uang kos ya jadinya tak bayar. Sampai pakai uang sekolah, dan itu hal yang kurang bijaksana sebenarnya. Betul. Tapi ada pembenaran di balik itu ya Iya, dulu. iya, Dulu ada betul. doktrin yang mungkin dipikir nggak apa-apa kalau kita memberi buat Tuhan sekalipun ini uang sekolah, pakai aja. Padahal itu kurang bijaksana. Betul. Jadi kalau mau bilang kurang cinta apa ini ompon sama jiwa-jiwa guys. Jadi Iya. saking all outnya, saya juga kadang heran karena saya belum sampai di level ekstrim kanan seperti itu. Saya cuma bolos doang dulu, sengaja nggak sekolah karena saya ada pelayanan, sengaja saya bolos, gitu. Tapi wah luar biasa. Terus gini, bawa ratusan jiwa, ribuan jiwa sampai bawa bus-bus ya, satu bus, dua bus, bisa itu satu bus, dua bus, Metro Mini kita ongkosin untuk anak-anak itu datang ke gereja. Wah, itu sama Bang Bite ya kalau nggak salah. Sama Bang Bite. Budiman. Halo Bang Bite, ada Budiman. teman gitu. kita juga satu, dia punya rumah pendidikan itu bareng kita rintis sama-sama. Jadi itu dia juga salah satu. Dia juga tadinya jadi pendeta, tapi sekarang beda, bukan pendeta ternyata. Terjun di kemasyarakatan. Dia main di jadi tokoh. dunia tokoh masyarakat. Tapi dia tetap jadi berkat di sana. Oke, jadi pulang ke Manado setelah dari Jakarta. Tadi kenapa sampai mau pulang Manado? Sorry, saya lupa tadi. Nah itu yang tadinya kan untuk menjalani hal seperti itu pasti di satu sisi kita perlu yang namanya keuangan. Ya, jadi Gitu kan. melayani nggak punya uang. Iya, nggak sampai punya satu uang, titik sadar. sampai nggak mungkin kita habiskan uang orang tua, karena apalagi so lulus dan minta uang jajan terus ke orang tua kan. Mau nggak mau dalam satu tingkat kita udah dewasa harus cari uang sendiri. Dan akhirnya karena nggak diterima di pekerjaan di Jakarta, ya kita memutuskan untuk pulang. Ya, kenapa nggak sekolah pendeta? Harusnya Waktu harusnya kita salah ambil jurusan. Sampai kuliah di Bandung, kuliah di Jakarta, harusnya kita langsung ambil sekolah pendeta sama dengan Pastor Doni. Tapi puji Tuhan kita bisa selesai sekolah itu di Jakarta. Ya, puji Tuhan. Jadi karena kebutuhan hidup yang memang harus dipenuhi, memutuskan untuk pulang ke Manado. Terus setelah pulang ke Manado, coba saya mau dengar cerita. Ini tato kan nggak mungkin muncul pas SMA, kan? Iya, ini ada tato kiri kanan, ini tatonya bahasa Yunani nih guys, luar biasa. Tato. Jadi ceritakan story behind tato ini. Jadi gimana kira-kira? Pasti pernah jatuh nih, saya jamin. Kalau tato yang ini karena pergaulan ya, pergaulan. Waktu dalam kos-kosan itu ada orang Batak, ada orang Flores, ada orang Ambon. Itu di mana? Jakarta. Itu di Jakarta. Oh, jadi pernah mengalami titik down juga di Jakarta. Pernah down juga. Sampai buat tato. Iya. Ya, coba ceritakan. Pada waktu itu mereka lagi nato, ya kan, nato. Dan tiba-tiba mereka tunjuk kita, ada ngana kulit bagus, budo kata putih. Kayaknya kalau ditato bagus deh. Pertama nggak ada ya. Cuman karena dorong paksa terus, ya mau tindis aja deh. Pertama cuman ini nih, kita kasih tunjuknya. Pertama cuma ini hitam, ini baru merah ini ya. Ya. Bulan pertama. Oke, jadi kalau orang Manado bilang ini tato permesta. Biasa tato pertama itu tato gagal. Tato coba-coba. Tato coba-coba. Setelah 3 bulan kita rasa nanggung banget ya. Kecil, jadi kecil sekali. Coba lihat ya, kecil. Sekitar tangan besar. Kecil sekali. Akhirnya setelah 3 bulan kita hubungi ulang. Ya pertama ini gratis ya. Ini gratis. Dan kedua yang ini DP samping-samping ini kita hubungi DP tukang tato, ya kita bayar waktu itu cuma 300.000. 300.000. Iya, tato 300.000. Iya. Dan udah gitu tangan kiri ini kayaknya ya sudah ini tato gagal ya. Dan dalam perjalanan biasa kayaknya hal-hal begitu ada ketagihan lah kita ya, ketagihan sehingga tambah lagi yang ini. Tapi sekarang kawin tapi istri tidak suka yang begini-begini ya sudah kita nggak mau nambah lagi. Berarti ini kan lagi dalam posisi titik down dalam pelayanan, karena seorang Om Pons yang ceritanya tadi ekstrim kanan terus tiba-tiba buat tato, ini sangat hal yang sangat nggak mungkin sebenarnya. Jadi kita coba gali kenapa boleh ada di titik down waktu itu. Kenapa boleh drop sampai buat tato? Karena kita mungkin pernah sampai di satu titik burnout ya. Burnout. Dalam hal kita
pelayanan terus, terlalu sibuk pelayanan sehingga melupakan hal yang terpenting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Itu kayak hubungan pribadi sih sebenarnya. Karena kita saking sibuk melayani, kita jadi istilahnya apa ya? Menjadikan pelayanan itu sebagai apa ya? Kesukaan. Nggak ada yang salah sih, tapi kalau kita sampai jadi istilahnya, kita sampai dikenal istilahnya gila pelayanan deh pada waktu itu. Sangat-sangat pelayanannya, jiwa pelayanannya luar biasa. Sampai burnout seperti sampai Marta burnout, kan? sekali burnout memang ya sudah terjun bebas. Kita biasalah mabok gitu kan, ngerokok gitu. Tapi satu titik ada teman saya yang istilahnya tetap menerima kita. Nah, itulah puji Tuhan kita tetap ada dalam circle komunitas rohani ya. Kayak kita mentor rohani namanya Bang Budiman. Halo Bang Bite, ya kan. Nah, dia salah satu teman yang sekalipun waktu dalam pergaulan kita jatuh, dia tetap ada di samping, tetap hadir, tapi nggak ikut kita untuk melakukan dosa. Contoh, dalam torang pertemanan, torang minum miras, kan miras. Dia ada loh di tengah-tengah kita, tapi dia bisa nggak minum. Dia jadi orang yang nontonin doang. Nontonin doang atau nggak habisin dorongan atau tola-tola. Habisin snack yang biasa lah, kalau mau minum pasti kan ada tola-tola. Kayak Tuhan Yesus. Dia ada bersama kita sekalipun kita lagi miras. Tuhan tuh cuma lihat. Cuma kalau Tuhan nggak kelihatan, Bang Bite yang kelihatannya. Iya betul. Oke. Aduh, jadi dalam perjalanan kita lihat, kita suka tawarin juga sih, nih Bang, minum kuah, menghargai dalam, dia bilang enggak, dia tetap menjaga DP integritas. Bahkan kita ngerokok dulu ya, nongkrong, apalagi orang di waktu masih muda itu suka keluyuran malam ya pada waktu itu. Jadi orang nongkrong malam ya, kalau nongkrong malam itu banyak kan, kalau enggak miras ya pasti rokok ya kan. Kita tawarkan rokok, Bang, cobain sekali. Nah, dia setahu kita sampai titik sekarang belum pernah yang namanya sentuh rokok. Luar biasa Bang Bite. Luar biasa nih Bang Budiman, imannya itu nggak tergoyahkan. Unshakable faith, luar biasa. Dan akhirnya kita bisa ditarik lagi kembali ke komunitas karena kita merasa diterima. Yang tadinya kita sudah merasa nggak layak, kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah melakukan banyak kesalahan atau dosa yang kita lakukan, kita rasa kita hidupnya tidak layak untuk diterima kembali. Tapi waktu dia ada seseorang yang mau hadir buat dalam kita kehidupan, kita rasa ini Tuhan dia pakai dia untuk supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Dan ada penerimaan dari dia sehingga waktu kita kembali tidak ada yang namanya dihakimi oleh teman-teman yang lain, bahkan mereka merangkul kita untuk kembali bisa menerima apa adanya dan kita bisa bangkit kembali. Itu yang pertama karena Tuhan, dan yang kedua karena ada orang-orang di sekitar kita atau komunitas rohani yang mau menerima kita apa adanya dan mau sama-sama tarik kita kembali dari hal-hal yang kurang berkenan sehingga kita bisa balik lagi on the track gitu. Akhirnya bisa bangkit lagi. Yes. Waktu bangkit lagi pulang Manado. Nah, waktu bangkit lagi pulang Manado, kan pas pulang Manado kita nggak tahu mau ngapain. Ya. Akhirnya coba lagi lintis pelayanan gitu. Kita buat ministry lagi. Dulu kita buat yang namanya SOG. Yaitu Save Our Generation. Gitu. Save Our Generation, orang pernah buat acara KKR di Unsrat itu sampai 1000-an orang waktu itu ya, dan kita juga punya ada beberapa tim yang orang bangun kegerakan ini yang namanya SOG, Save Our Generation. Mungkin kalau kita ketemu Pastor Doni pada waktu itu, mungkin orang jadi joinan, jadi CS kali. Tapi saya waktu itu mungkin masih SMP atau masih SD. Iya, masih SD itu tahun 2013. Iya, 2013. Waduh, masih SMA itu berarti. Sampai kita panggil ada beberapa teman dari Jakarta datang untuk bantu pelayanan. Cuman dalam satu titik kita jalan 4 tahun mentok dalam hal pasti yang namanya keluar dari yang namanya keuangan ya, karena yang namanya pelayanan pasti butuh uang ya kan. Dan kita kan untuk melayani kita bukan cari uang dari melayani kan, untuk supaya kita ngelainin orang, kita doain orang, atau kita diundang khotbah dan kita cari uangnya. Yang ada kita keluar uang. Sehingga dalam perjalanan 4 tahun ya habis juga. Minus bahkan. Sehingga kita mulai definisikan ulang, apa sih Tuhan kita panggilan gitu kan.
Akhirnya orang dalam background keluarga kita juga pernah bangkrut ya. Pernah bangkrut. Tapi keluarga dulu orang hidup dulu enak sih orang hidup itu orang punya hotel. Ya, tapi keluarga punya hotel namanya Hotel Matuari ya. Sama seperti tapi bengkel ini. Orang-orang lama di Manado pasti tahu Hotel Matuari. Ya. Pasti Ternyata tahu Hotel anak Matuari. owner hotel ini guys. Jadi bukan kaleng-kaleng dulu. Jadi pada waktu itu memang ada uang tapi pernah ada satu titik orang bangkrut. Ya, bangkrut. Akhirnya bangkrut dan rumah dijual, rumah dijual di Winangun, hotel juga harus dijual karena ada banyak utang lah. Istilahnya kita pernah di titik uang sisa 300.000. Ya. Nah kita masuk lagi lebih dalam sekarang kita masuk lagi ke kenapa kita terjun di dunia usaha. Ya kan? Uang tinggal 300.000. Iya, karena kita ndak punya pengalaman kerja, ya toh, sehingga waktu kita melamar di sini pun kita nggak diterima. Dan yang kedua, kalau kita mau jadi pendeta di PTP gereja, kita pergi gereja cuman gereja kecil. Iya toh. Gereja rintisan. Iya, nggak sanggup untuk mau gaji. Nggak sanggup Bahkan gaji orang apa keluar tuh? doi juga untuk pelayanan kan. Makin habis. Akhirnya terpaksa dengan sisa uang 300.000 kita rintis usaha. Kita mulai di mana Matuari itu sendiri gitu. Tadinya kita mau kasih nama tapi nama usaha itu Om Pons Little Shop. Pons Little Shop. Pons Little Shop cuman tapi istri bilang kayaknya itu terlalu kecil. Kecil sekali. Iya, sehingga orang kan dulu pernah punya hotel namanya Hotel Matuari, ya kita ambil kata Matuari karena kita juga suka arti kata Matuari. Peser tahu nggak arti Matuari? Apa tuh Matuari? Nah, arti dari kata Matuari itu adalah basudara. Basudara. Iya, basudara, family gitu kan. Sudah dari 300.000 itu karena kita punya pengalaman di Jakarta lumayan lama. Jadi kita mulai terjun ke dunia otomotif itu mulai dari kita kan dulu punya yang namanya motor X-Ride. Ya. X-Ride Old 115 dan sampai sekarang masih ada motornya, dekalnya masih sama ya, masih sama dan sekarang dipakai oleh kita editor sana ya di depan editor di belakang layar. Boleh bersuara editor, halo. Itu dia suaranya. Sekarang dia pakai untuk pekerja atau pelayanan. Nah, mulai dari situ kita kita tanpa tanpa kita kondisikan kita diarahkan ke komunitas yang namanya XYI atau X-Ride Yamaha Indonesia. Oke. Halo teman-teman XYI X-Ride Yamaha Indonesia. Jadi XYI Capter Manado. Jadi karena kita pakai motor itu, ya kan, dan kita pengen modif sedikit, ya toh. Jadi ketemu masuk dalam komunitas, dorang ajak join. Dorang panggil kita lihat, DP dompet motor so bagus-bagus kan. Pada waktu itu zaman 2013 itu bikers itu lagi naik-naiknya. Naik daun. Banyak itu bikers dan kita terjun di situ, join di komunitas motor dan kita lihat bagus-bagus dorang bawa modif Kang. Kita kan tahu kan pada waktu itu harga variasi di Manado itu cukup lumayan mahal. Ya kan. Jadi kita pesan-pesan di Jakarta, ya online waktu itu karena kita lama di Jakarta, kita cari tahu lah DP tempat-tempat di mana yang murah. Nah, situ kita mulai modif tapi motor. Sehingga waktu masuk ke komunitas, dorang lihat tapi motor di rupa gagah Kang. Dorang bilang begini, "Ning kita kok pesan Akang tuh barang-barang," gitu. Nah, kita mulai dari 300.000 itu kita putar lagi, kita order barang dan kita mulai kolek-kolekan lah teman-teman Yamaha X-Ride itu. Kita mulai kalau mau pesan barang pesan pak kita aja, mana DP doi kita ambil dulu pre-order begitu baru kita pesan. Nah, karena mulai dari komunitas itu kita mulai cepat berkembang. Ya. Karena teman-teman yang bantu promosikan, sehingga kalau orang tanya kita bengkel usaha mulai dari modal berapa, kita kadang-kala bingung karena susah kita mau jelaskan karena terus terang kita mulai bukan karena kita privilege punya orang modal tua yang gede, atau punya modal enggak, orang langsung buka bengkel, keluarga bangkrut gitu, jadi memangnya ada punya uang sisa 300.000, kita harus bagaimana belajar putar dari apa yang ada. Kita tanya Tuhan selalu pasti mulai dari apa yang ada pada kita kan. Ya kan, apa yang ada. Pada waktu itu kita pedoi cuma 300.000. Ini kita pesan barang di online, kita jual. Itu terus kita putar. Modal jadi
doi jadi modal, terus modal untung jadi barang, modal jadi barang, sehingga dibantu teman-teman komunitas yang order, ya makin lama Matuari makin berkembang. Dan kita percaya kalau orang setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan kasih perkara yang besar. Dan itu terjadi di Matuari Warehouse. Ya, sekarang boleh spill sedikit. Omsetnya 1 digit, 2 digit, 3 digit nih setiap bulan. Nggak usah bilang spesifik aja biar orang tahu. Ya lumayan lah, pokoknya lumayan. Lumayan buat hidup. Lumayan buat lumayan buat pelayanan, bantu-bantu pelayanan. Puji Tuhan. Jadi luar biasa pokoknya guys. Jadi nggak kaleng-kaleng pastinya. Nanti pajak hubungin. Oke. Jadi setelah itu bangun bengkel sampai berhasil sekarang itu. Jadi bengkel Matuari ini juga salah satu bengkel yang paling peduli ya dengan pelayanan, dengan hal-hal sosial. Jadi kalau seperti yang kita lihat bersama, kita tahu bersama Om Pons ini adalah seorang yang sangat peduli juga dalam pelayanan. Termasuk dari kalau kita lihat banyak pergerakan-pergerakan untuk akhir-akhir ini Heaven Grow juga beberapa kali disupport oleh Om Pons. Jadi mulai dari ada sound system dan lain sebagainya. Jadi itu sangat-sangat luar biasa guys. Jadi sekarang saya mau tanya, tadinya kan panggilan jadi pendeta, enggak jadi pendeta nih, jadi pengusaha. Terus waktu jadi pengusaha masih khotbah enggak? Itu mau tanya, masih cari jiwa enggak sekarang? Masih dong, masih. Kita tetap melakukan hal yang pernah kita lakukan dulu. Ya. Cuman bedanya ada usaha. Iya, cuman bedanya ada usaha. Jadi kita percaya setiap ada muara pasti Tuhan akan kirim berkat. Jadi puji Tuhan karena kita juga percaya Tuhan, kita tahu bahwa berkat yang kita dapatkan ini, usaha ini bisa maju sampai sekarang ini enggak luput dari apa yang sudah pernah kita tabur dulu. Gitu kan. Kita percaya itu. Karena kita percaya dalam kekristenan itu apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Dan hari-hari ini kita bisa menikmati kehidupan yang sebegitu incredible ya, begitu penuh anugerah. Karena kita tahu bahwa di masa muda kita banyak juga sudah menabur ya kebaikan dan gila-gilaan sama Tuhan. Kita udah gila-gilaan sama Tuhan dan sekarang kita sekalipun sudah jadi pengusaha dan walaupun kita berbeda bukan pendeta. Bukan pendeta, tapi kita juga punya keterpanggilan untuk melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan bisa pakai. Jadi ternyata Om Pons ini sekalipun tidak menjadi seperti yang dulu yang diharapkan, mungkin jadi full timer lah. Karena kalau sekarang Om Pons ini pendeta sebenarnya, baru dilantik jadi pendeta muda, ya enggak? Jadi orang ini hybrid. Kalau motor hybrid, bisa elektrik, bisa pakai mesin. Ini bisa jadi pendeta, bisa jadi pengusaha. Nah jadi jadi waktu jadi pendeta, waktu switch nih dari tadinya katanya mau jadi pendeta, terus mau switch ini jadi pengusaha. Pasti saya yakin sekali ada orang-orang yang mencibir atau ada orang-orang yang bilang, aduh dia udah terhilang, aduh dia udah gak sesuai panggilan, aduh dia udah begini, aduh dia udah begitu. Karena memang gak bisa dipungkiri juga banyak orang ketika switch jalur, yang tadinya dia katanya mau jadi pendeta, waktu dia switch banyak yang hilang. Betul. Kan? Tapi puji Tuhan kalau khusus Om Pons ini gak hilang, justru makin luar biasa dalam melayani Tuhan. Khotbah, masih pelayanan, masih jangkau jiwa, justru masih support pelayanan dan lain sebagainya. Artinya begini, bagaimana cara Om Pons menghandle semua cibiran atau dicibir enggak? Nah kalau dicibir gimana cara Om Pons ini mengatasi cibiran itu atau penghakiman itu? Coba dijelaskan biar mungkin ada orang-orang yang ternyata dia sebenarnya bukan panggilan jadi pendeta full timer, tapi justru dia jadi panggilannya kayak Om Pons. Karena kan ada orang yang termakan pengaruh dari circle. Karena jadi pendeta akhirnya semuanya mau jadi pendeta. Waktu jadi pendeta ternyata bukan panggilannya. Akhirnya dia sebenarnya lain. Nah, waktu dia mau rubah jalurnya yang tadinya dia salah karena cuma modal terpengaruh. Nah, dia mungkin merasa malu sampai akhirnya dia kan gagal karena merasa malu, merasa aduh saya ini dihakimi. Nah gimana cara Om Pons mengatasinya? Nah kalau kita dulu itu pernah juga sampai kita berpikir bahwa kita juga sekalipun sudah jadi pengusaha,
kita pernah berpikir bahwa kita so lahir dari Tuhan ini karena sudah seperti dulu lagi kayak melayani gitu kan. Kalau dari tadinya kita habiskan dari Senin sampai Minggu untuk melayani lewat penginjilan, ya kan? Sekarang sudah terswitch ke usaha. Dan kita pernah sampai di satu titik bahkan ada orang-orang yang sudah dulu kita teman-teman lama pernah kasih perkataan yang mungkin cukup menyakitkan ya. Dia bilang ngana solari dari ngana panggilan. Terus ngana ndak melayani lagi dan ngana sumamon sto ngana atau terlalu kejar uang, sehingga kita pernah hampir ambil keputusan untuk kita mau jual tapi harta semua untuk melayani. Dan kita telepon. Bengkel sudah ada? Bengkel sudah ada. Kita sudah ada bengkel. Terus? Pada waktu itu. Kita telepon kita pe mentor ya Bang Bite ya. Kalau mau tahu kesaksian ini atau tapi cerita boleh konfirmasi ke Bang Bite karena dia tahu sekali. Kita pernah telepon dia. Bite, kayaknya kita so jauh dari Tuhan atau kita so lari dari tapi panggilan. Dulu kita berapi-api sekali melayani Tuhan. Dan kayaknya kita akan tinggalkan kita pe usaha ini, tamu jual tapi aset-aset, dan kita akan ikut ngana untuk kita kembali melayani lagi. Nah, tapi pada waktu itu dia kasih pandangan yang lain. Dia bilang begini, apa yang ngana lakukan sekarang, kalau ngana percaya itu ngana lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita percaya itu ngana pe pelayanan. Itu ngana pe panggilan. Jadi waktu ada di titik itu, ya kenakanlah jubah itu dan lakukan segala sesuatu seperti Kolose bilang kan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Manusia itu bisa kasih stigma ke kita bahwa kita begini-begini, tapi yang tahu kedalaman hati kita itu Tuhan. Jadi yang pertama kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita harus murni. Dan yang kedua, pasti di satu titik ngana akan kembali lagi ke ngana pe panggilan itu. Kalau memang masih ada itu, ya tetap kerjakan yang terbaik. Dan puji Tuhan sih kita nak jadi jual kita pe harta-harta untuk ikut dia, karena pada waktu itu juga kalau kita ikut dia bisa kita jadi gembel dan dia juga nak bisa gaji kita atau bayar kita, bisa kasih makan. Iya, di mana kita juga sudah punya keluarga, punya anak, dan pada waktu itu ya dia yang kasih kekuatan buat kita. Dia yakinkan bahwa ngana tetap ada di jalur yang tepat. Itu suatu saat ngana akan pakai ngana pe usaha itu untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang orang di Matuari Warehouse kita sudah punya manajer-manajer yang sudah bisa jalankan tapi bengkel, dan sekarang kita bisa melayani kemana-mana. Wah, lebih bebas justru. Dan bebas secara keuangan juga. Nah, bebas. Jadi kita bisa menangkis stigma orang, oh ngana tujuan di pelayanan for cari uang kah atau enggak. Kita enggak terima uang sama sekali, bahkan di pelayanan juga kita keluar uang. Gitu. Sehingga kita bukan mencari kaya atau mau untuk melayani ini bukan cari uang, tapi kita mau melayani untuk supaya panggilan kita itu digenapi, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Oke. Jadi pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sebenarnya hati kecil mereka ingin sekali untuk melayani Tuhan, tapi dalam keadaan yang mungkin di stigma orang bahwa mereka gagal, mereka lari dari panggilan. Nah, karena banyak orang yang ketika termakan stigma ini, mereka justru benar-benar down dan akhirnya benar-benar meninggalkan panggilan. Sehingga nggak banyak orang-orang yang saya kenal juga, mereka coba untuk bangkit di area itu, tapi karena di stigma kamu gagal, kamu nggak sesuai panggilan, akhirnya mereka down, akhirnya benar-benar terhilang. Nah, makanya ternyata memang butuh komunitas yang meyakinkan kita untuk tetap maju. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Karena memang nggak bisa dipungkiri banyak orang yang memang panggilannya bukan untuk jadi full timer. Ada orang yang panggilannya untuk jadi orang-orang yang mereka bekerja di marketplace tapi dengan hati yang luar biasa yang penuh dengan Tuhan. Nah, jadi pesan-pesan buat orang-orang yang saat ini mungkin merasa gagal karena hari-hari ini mereka lagi switch. Karena sebenarnya lagi transisi. Karena kan sebenarnya yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan dan panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Ada memang orang yang panggilannya jadi pendeta, kita dorong dia terus jadi pendeta. Tapi ada memang orang kan yang langkah awalnya tuh memang karena dia masih kurang bijaksana dalam mendengar perintah Tuhan atau apapun itu. Nah, jadi pesan-pesan buat mereka yang udah mau jatuh karena stigma orang, mereka gagal. Apa? Karena Om Pon, saya sedikit sharing tentang leader saya. Jadi dia pernah sharing begini, dia bilang saya seperti ini.
Ya kalau dia memang tadinya dia mau jadi pendeta, tapi pada akhirnya dia sekarang sudah kerja, sudah nggak apa-apa, kita support saja. Yang penting jangan sampai dia terhilang. Ya. Karena kalau kita justru menghakimi, kita tolak dia, kita bilang dia sudah gagal, yang ada dia makin gagal dan dia merasa tertuduh. Merasa tertuduh dan nggak bisa lagi melayani, merasa ditolak. Tapi lewat cara yang leader saya ini jelaskan waktu lalu dia terapkan, dia justru memberikan orang ini kepercayaan. Dia kasih pelayanan, justru dia bilang nggak apa-apa, yang penting kamu begini. Akhirnya orang ini bisa melayani sampai sekarang. Nah jadi pesan-pesan dari Om Pons ini menjadi closing kita. Kalau rame kita lanjut part 2 nanti. Iya pasti part 2. Karena sebenarnya orang belum bahas di sisi Matuari Warehouse ya, perjalanan Matuari. Jadi kita lagi bahas di sisi pelayanan dulu gitu pelayanan, kan. Kisah hidup dari seorang Om Pons. Jadi pesan-pesan dulu nih, karena saya lihat udah mau sejam kita, udah 40-an menit. Nanti teman-teman nggak kerasa. Jadi nanti kita lanjut lagi. Tapi pesan-pesan buat orang-orang yang saat ini lagi merasa down waktu mereka mengalami transisi, seolah-olah transisi panggilan, tapi sebenarnya enggak sebenarnya. Lah waktu mereka mengalami transisi saat ini, pesan-pesan buat mereka yang merasa down. Boleh. Kalau pesan dari kita sih, yang pertama, yang tahu hubungan kita pribadi dengan Tuhan gitu kan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Nah, kalau dari kita tetap jaga terus hubungan dengan Tuhan, selama kita tetap melakukan apa perintah Tuhan, orang itu nyendak lari dari panggilan. Karena kita percaya bahwa kalau orang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, orang lagi melakukan itu sebagai bentuk pekerjaan atau tanggung jawab kita. Jadi sebenarnya gini, kita mau bilang begini, apapun profesi kita, mau kita bekerja atau mau kita melayani Tuhan sebagai full timer atau sebagai pendeta, itu orang sama-sama itu hamba. Ya kan? Hamba itu ya melayani. Artinya mau orang pendeta atau mau orang pekerja atau pengusaha, orang harus melayani apapun itu. Tapi dalam masa transisi itu pastikan orang hubungan dengan Tuhan itu tetap terjaga. Jangan sampai lepas. Karena cuma Tuhan kan yang bisa menjaga kita dan bisa mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Jika kita mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan dan kita lakukan dengan setia. Dengan setia artinya enggak waktu kita dengar perintah Tuhan, kita enggak lakukan itu cuman 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 1 tahun, tapi dengan setia. Even kita gagal, kita harus kembali lagi ke jalurnya Tuhan, dan kita percaya kalau kita punya komunitas yang tepat, yang mau hadir untuk kita dan mengangkat kita, kita percaya orang bisa mengenapi firman Tuhan, yaitu apa? Menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi apapun profesi kita harus melayani Tuhan dan jadi berkat di situ. Ya, oke. Sekarang bagi orang-orang yang mensalahartikan transisi ini, karena banyak orang justru menjadikan statement ini sebagai pembenaran. Oh ya udah, sebenarnya bukan karena panggilan mereka sebenarnya jadi pendeta, tapi ada orang dengan sengaja. Mereka coba, atau panggilan mereka nih usaha, tapi karena udah buntu di usaha udah jadi pendeta aja. Dengan sengaja, ini kan yang penting saya mau lakuin untuk Tuhan. Banyak orang kan yang dengan sengaja. Kalau dari Om Pons justru kan dia sangat ingin jadi pendeta, berusaha jadi pendeta, tapi kok kayak Tuhan arahkan. Iya betul. Karena kalau orang tahu orang panggilan, orang pasti akan maksimal di situ. Nah, banyak juga orang yang sebenarnya yang kalau kita lihat dia enggak bisa bersaing di dunia pekerjaan atau di usaha, makanya dia jadi pendeta. Jadi tempat pembuangan. Iya betul. Akhirnya kan mau jadi pendeta yang tidak maksimal. Ya kan? Itu sebenarnya kalau itu memang panggilan kita, pasti Tuhan akan arahkan dan itu akan menjadi maksimal. Contoh Yunus, ya toh, dia mau lari kemana, tetap dia harus pergi ke Niniwe. Tetap Tuhan pasti arahkan. Dan kalau Tuhan arahkan, so itu pasti maksimal. Gitu. Jadi ternyata buat saudara-saudara, jangan jadikan pendeta atau usaha itu sebagai tempat pelarian. Karena sebuah calling, ketika kita menjalaninya, disitulah kita akan maksimal. Oke, jadi kita tidak membenarkan orang untuk switch kiri, switch kanan, enggak. Iya, betul. Lakukanlah yang terbaik menurut panggilan kita. Sekali lagi, in case dari Om Pons, dia udah berusaha buat pelayanan ini, tapi ternyata Tuhan mengizinkan dia untuk belok di sini, dan pada akhirnya di sini dia sadar bahwa dia kembali lagi menjadi seorang pendeta, tapi dia menjalani proses yang Tuhan izinkan, sehingga sekarang
dia sudah jadi pendeta sebenarnya, pendeta muda. Nanti dilantik lagi jadi pendeta dan melayaninya banyak waktunya dipakai buat melayani justru karena visi sudah ada orang yang tanggung jawab. Nah, jadi buat saudara-saudara yang merasa down karena mungkin merasa diri gagal jadi pendeta, saya mau bilang saat ini kita berdua mau sama-sama sepakat Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Betul. Kita belum gagal. Lakukanlah yang terbaik, maka kita akan melihat bahwa kita akan diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor. Yang penting jangan dengan sengaja lari dari panggilan. Kalau memang panggilanmu adalah seperti saya jadi full timer, jadi pendeta, jangan lari, go ahead. Tuhan lakukan akan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan buka jalan. Ya, tapi kalau kita punya panggilan di marketplace dan kita mau berusaha jadi pendeta, nggak akan pernah bisa. Mau jadi seperti saya nggak akan pernah bisa. Karena panggilan kita di tempat yang berbeda. Dan buat orang-orang, pesan buat orang-orang yang mungkin suka menghakimi, ya kan? Bagaimana pesan? Karena banyak orang ketika mereka lihat orang ini switch ke sini dia hakimi, orang ini switch ke sini dia hakimi. Pesan-pesan buat mereka Om Pons terakhir. Karena penghakiman sebenarnya itu haknya Tuhan ya. Cuman kadang manusia melihat apa yang kelihatan. Sebenarnya ya buat orang-orang yang menghakimi, kalau kita mengasihi jiwa-jiwa ya perlu bertobat. Supaya siapa tahu yang orang hakimi itu dia bisa jadi orang yang hebat dan luar biasa kalau orang nggak hakimi. Tapi karena orang perkataan penghakiman yang harusnya Tuhan yang kasih tahu atau Tuhan yang hakimi, bukan hak orang sebagai manusia, akhirnya orang kata-kata itu membunuh potensi orang, sehingga dia merasa terintimidasi dan membunuh potensinya sehingga dia nggak berkembang dan menjalani kehidupan yang tidak maksimal. Jadi buat teman-teman di sana yang masih suka menghakimi, ya boleh berubahlah. Kita nak mau bilang bertobat karena itu terlalu kasar, tetapi berubah. Ayo kita orang sekarang kan sama-sama menunggu kedatangan Tuhan ya, semakin dekat. Mari orang sama-sama kasihi jiwa-jiwa yang terhilang pun orang harus kasihi dengan lemah lembut supaya mereka bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Oke, jadi puji Tuhan. Sampai di sini dulu. Kalau rame lanjut part 2. Yang masih mau dengar part 2 boleh komen di bawah part 2. Boleh di spam komen, oke? Biar kita lihat seberapa banyak yang antusias dengan pembicaraan kita, oke? God bless you di next episode. Haleluya, Tuhan berkati. Thank you Om Pons. Thank you Pastor. Ya.